Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurang satu apapun. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2910 sampai bab 2912. Keganasan dan kedinginan Ye Chen membuat Antonio tidak bisa menahan gemetar. Dan perkataan Ye Chen membuatnya semakin ketakutan. Karena dia tahu bahwa Ye Chen hanya mengatakan bahwa dia tidak akan membunuhnya untuk saat ini. Tetapi apakah akan membunuhnya atau tidak, semuanya tergantung pada suasana hatinya. Memikirkan hal ini, dia menangis dan menangis kepada Ye Chen. "Tuan Ye, kami benar-benar hanya mengalami kesalahpahaman kecil hari ini. Sekarang lutut saya patah. Saya juga telah membayar harga yang mahal. Untuk harganya, saya kuharap kamu bisa mempertimbangkan ketulusanku dan jangan berpikir seperti aku. Aku benar-benar tahu aku salah." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Lihat dirimu. Mengapa kamu menangis?" Pria Sisilia berdarah dan berkeringat tetapi tidak menitikkan air mata. "Jika kamu menangis seperti ini di depan putrimu, apakah kamu layak menjadi orang Sisilia?" Antonio tiba-tiba merasa malu. Meskipun dia sering berbicara tentang roh Sisilia, ketika dia benar-benar ditodong pistol dan sudah menerima tembakan, dia hanya ingin memohon pada Ye Chen untuk melepaskannya. Saat ini, apa lagi yang bisa dia pedulikan dengan orang Sisilia semangat? Selama Ye Chen bisa menyelamatkan nyawanya, biarkan dia melepas celananya dan lari dari sini ke Manhattan, dan berlari 3 kali mengelilingi Central Park Manhattan. Dia akan bersedia melakukannya. Sangat sedikit orang yang cukup sukses di bidang tertentu yang tidak takut mati. Meskipun Antonio telah tumbuh dari pertarungan hingga saat ini, dia tidak seberani dan tak kenal takut seperti ketika dia masih muda. Ketika Antonio masih muda, dia sama seperti pemuda berusia 14 dan 15 tahun itu. Keluarganya miskin, dia tidak punya uang, dan dia tidak pernah menikmati hari yang baik. Ketika dia pergi keluar untuk membunuh orang, dia bahkan tidak mampu untuk naik taksi. Anda bisa naik bus dengan parang di punggung, dan Anda harus menghindari ongkos saat naik bus. Orang seperti ini bahkan tidak mengerti arti hidup. Dia hanya bisa naik bus untuk membunuh orang selagi dia masih hidup. Setelah dia meninggal, dia bisa berbaring di ambulans sebentar. Jadi dia tidak akan takut meskipun sebilah pisau mengenai keningnya. Namun Antonio telah meretas jalannya selangkah demi selangkah hingga saat ini. Ketika ia telah menjadi bos mafia terbesar di New York, ia paling takut mati. Keberaniannya hanya akan terlihat ketika dia benar-benar menghancurkan lawannya. Misalnya, 10 menit yang lalu, ketika dia merasa Ye Chen hanyalah seekor semut dan dia bisa menghancurkannya sampai mati sesuka hati, dia sama sekali tidak takut. Namun, ketika dia berada dalam posisi yang sangat dirugikan dan kemungkinan besar akan kehilangan nyawanya, keberaniannya telah lama hilang tanpa jejak. Untuk bertahan hidup dan mengurangi penderitaan, Antonio hanya bisa menangis dan berkata, "Tuan Ye, jika Anda masih belum puas, saya bersedia memberikan kompensasi kepada Anda sebesar $5 juta AS. Itu adalah isyarat kecil." Ye Chen tersenyum dan bertanya kepadanya, "Antonio, berapa total uang yang kamu miliki?" Antonio tampak panik. Sambil menghindari tatapan mata Ye Chen, dia ragu-ragu dan berkata, Aku memiliki kekayaan bersih puluhan juta dolar." Ye Chen mengangkat pistolnya, menempelkan moncongnya ke pipi kanannya, dan mencibir, "Saya tidak mengerti. Apakah kamu takut mati atau uang?" Antonio gemetar ketakutan, dan dengan cepat mengubah kata-katanya, Tidak, saya salah mengatakannya, Tuan Ye, saya punya sekitar ratusan juta dolar." Setelah selesai berbicara, Antonio dengan cepat menambahkan, "Tetapi kebanyakan dari mereka adalah real estate." Ye Chen menatapnya dengan ekspresi dingin, dan tiba-tiba menarik pelatuk di telinganya. Getaran yang sangat besar membuat telinga kanan Antonio berdengung. Dia tidak tahu apakah itu getaran pistol atau alasan lain.
dia hanya merasakan mati rasa di telinganya. Dan, sebelum dia pulih, dia merasakan aliran panas mengalir di sepanjang telinganya hingga ke pipi dan dagunya. Dia tiba-tiba terkejut dan tanpa sadar menyentuhnya, hanya untuk menemukan bahwa telinga kanannya telah tertembak. Pistol Letta 92F buatan Italia selalu menjadi senjata ringan kebanggaan mafia Italia, dan kekuatan pistol ini memang luar biasa. Energi kinetik moncongnya yang kuat tidak menembus telinga kanan Antonio, melainkan langsung pecah berkeping-keping. Antonio menutup telinganya kesakitan dan berteriak putus asa. Julia juga menangis dan menutup telinga ayahnya dengan tangannya, dan dengan marah bertanya kepada Ye Chen, "Apakah kamu gila? Apakah kamu seorang fasis?" "Fasis," Ye Chen berkata sambil tersenyum, "saya orang Cina. Bagaimana saya bisa menjadi fasis? Tidak seperti ayahmu. Pria Sisilia yang hebat ini mungkin memiliki beberapa kerabat dengan Mussolini." Setelah mengatakan itu, Ye Chen memandang Julia dengan ekspresi tajam dan memarahi. "Wanita dari Sisilia ini, saya menyarankan Anda untuk lebih objektif. Ayahmulah yang ingin membunuh saya terlebih dahulu. Baru saja dia ingin menghadapi saya tertembak di kepala, dan kalian semua melihatnya. Jika saya tidak mampu sedikit pun, saya akan berubah menjadi mayat yang tidak dapat dikenali, dan meskipun saya memberinya 2 tembakan, saya belum menginginkan anjingnya hidup. Dibandingkan padanya, aku terlalu baik." Julia terdiam sesaat. Dia juga tahu bahwa ini sepenuhnya kesalahan ayahnya, dan dia juga berniat melakukan pembunuhan terlebih dahulu. Sampai batas tertentu, ini adalah kesalahannya sendiri. Namun, pria yang ditembak 2 kali adalah ayahnya, jadi dia hanya bisa gigit jari dan berkata kepada Ye Chen, "Meskipun dia ingin membunuhmu, tidak peduli apa, dia sebenarnya tidak menyakitimu sama sekali, tapi kamu mematahkan salah satu kakinya dan salah satu telinganya. Sebagai perbandingan, kamu adalah seorang fasis." Ye Chen menatapnya dan bertanya dengan tenang, "Apakah menurut Anda apa yang Anda katakan itu objektif?" Meski Julia merasa bersalah, dia tetap berpura-pura tegas dan berkata, "Tentu saja objektif." "Oke." Ye Chen mengangguk tanpa ekspresi. Moncong pistol tiba-tiba melewati wajah Antonio, dan dia menarik pelatuknya lagi. Bang, Antonio hanya merasa apa yang terjadi tadi terulang di telinga kirinya. Dia mengulurkan tangan dan menyentuhnya dan menemukan bahwa telinga kirinya juga berlumuran darah. Seluruh tubuhnya hampir roboh dan dia menangis. Telingaku semuanya berlumuran darah, hilang." Ye Chen menatapnya, lalu menatap Julia yang tampak ngeri, dan berkata dengan tenang, "Jika aku mendengar kalimat lain darimu untuk memaafkan ayah mafiamu, aku akan menyela dia, anggota badan. Jika kamu terus berdalih untuknya, aku akan memotongnya dia dipotong-potong dan diberikan kepada anjing-anjing, dan kemudian Anda dapat menyaksikan dia dikanibal oleh anjing-anjing sambil terus menuduh saya sebagai seorang fasis." Ketika Antonio mendengar ini, dia sangat ketakutan hingga hampir pingsan. Dia menangis dan berkata kepada Julia, "Putriku yang baik, mulai sekarang, kamu tidak akan mengatakan apa-apa." Julia juga sangat ketakutan. Ketika ayahnya mengatakan ini, dia hanya bisa menganggukkan kepala dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Ye Chen mengabaikannya dan bertanya kepada Antonio, "Apakah kamu akan mengatakan yang sebenarnya sekarang? Atau akankah kamu terus berbohong?" Antonio sangat ketakutan dan menangis. "Saya mengatakan yang sebenarnya. Saya mengatakan yang sebenarnya. Semua aset saya sekitar lebih dari 2 miliar dolar AS. Ada sekitar 1/4 real estate, 1/4 dari berbagai aset tetap, 1/4 lainnya ada dalam bentuk uang tunai, deposito, saham, dan perwalian, dan 1/4 sisanya adalah pengedar narkoba dan berbagai barang selundupan." Ye Chen mencibir, "Ini hanya 2 miliar, apa yang kamu lakukan secara diam-diam? Apakah kamu takut aku akan mencuri uangmu?" Antonio menggelengkan kepalanya tanpa sadar dan berkata, Tidak, bukan itu maksudku."
Ye Chen menarik Qiang Zai di sampingnya, memandang Antonio dan berkata, "Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Ini Qiang Zai. Dia membuka toko angsa panggang di Chinatown. Ada geng bernama Burning Angel yang datang untuk meminta bantuan. Dia secara paksa mengumpulkan $3.000 AS per bulan. Apa hubungan malaikat pembakaran ini denganmu?" "Mereka tidak ada hubungannya denganku." Antonio tanpa sadar ingin pamit, tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba menyadari bahwa ini mungkin alasan mengapa Ye Chen datang mencarinya. Dengan kata lain, Ye Chen sudah tahu tentang hubungannya dengan Burning Angel. Aman Ramovic di samping juga pingsan total, dia menangis dalam hatinya. Sial macam apa yang kualami. Ye Chen jelas-jelas datang merepotkan Antonio hari ini. Bagaimana mungkin aku kebetulan datang ke tempat Antonio hari ini? Aku datang terlambat setengah jam. Mungkin Antonio adalah sudah mati. Dan aku tidak perlu menyinggung perasaan Ye Chen lagi, apalagi tertembak. Antonio sangat ketakutan saat ini sehingga dia tidak pernah menyangka bahwa Ye Chen sengaja beraksi di depan rumahnya hari ini. Tujuan sebenarnya adalah untuk menyelesaikan masalah dengannya. Ketika dia berpikir bahwa dia telah ditembak 3 kali oleh Ye Chen, jika dia terus menggunakan kata-kata yang kuat saat ini, dia mungkin akan tertembak lagi. Jadi dia hanya bisa berkata dengan jujur, "Tuan Ye, aku akan memberitahumu sebenarnya, malaikat pembakaran ini adalah geng kecil yang aku kendalikan. Meskipun mereka setia padaku, aku benar-benar tidak tahu kalau mereka begitu buta sehingga berani menyinggung perasaanmu. Kuharap kamu mau memberiku kesempatan. Aku akan memanggil bos malaikat pembakaran dan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Dia akan memberimu penjelasan." Ye Chen menatap Julia lagi dan bertanya padanya, "Apakah kamu melihatnya dengan jelas? Siapa fasis yang selalu siap membunuh orang? Ayahmu akan membunuh orang lain untuk menyenangkanku agar bisa bertahan hidup. Katakan sendiri, seperti ini sampah? Apakah dia masih manusia? Dia bahkan tidak sebaik anjing, anjing lebih setia dari dia." Julia terlalu malu untuk mengangkat kepalanya. Dan Antonio dengan cepat menjelaskan, "Tuan Ye, saya juga ingin berbicara mewakili Anda dan anak kuat ini." Ye Chen mengabaikannya dan bertanya kepada Qiang Zai, "Qiang Zai, berapa banyak uang yang dapat dihasilkan toko Anda dalam sebulan?" Qiang Xi berkata, "Tuan Ye, toko tersebut hanya dapat menghasilkan hingga $4.000 AS sebulan. Karena harus membayar sewa dan mempekerjakan seseorang untuk mencuci piring, ia juga perlu mempekerjakan seseorang untuk membantu di siang hari, dan Huabang juga butuh bantuan, bayar biaya perlindungan. Jadi $4.000 AS sudah batasnya." Marvin mengangguk, memandang Antonio, dan bertanya, "Apakah kalian mafia suka meminta 75% keuntungan orang lain sebagai biaya perlindungan?" Antonio menggelengkan kepalanya berulang kali, "Tidak. Tidak, mungkin ada kesalahpahaman. Itu mungkin keputusan yang dibuat oleh malaikat pembakaran tanpa izinku." Ye Chen melambaikan tangannya, "Saya tidak peduli tentang ini. Mulai sekarang, Qiang Zai akan menjadi bos geng Tiongkok. Kalian geng lokal juga harus membayarnya 75% dari keuntungan sebagai biaya perlindungan. Tidak peduli berapa banyak yang kamu bayar, kamu mengerti?" Mata Antonio melebar. Tapi dia tidak berani mengatakan satu kata pun, tidak. Sekarang dia hanya ingin melewati kesulitan itu dulu. Jadi dia hanya bisa mengangguk dan berkata, "Saya mengerti. Tuan Ye, jangan khawatir. Saya secara pribadi akan menyerahkan biaya perlindungan bulanan kepada saudara Qiang." Ye Chen melambaikan tangannya, "Anda tidak memiliki kesempatan ini. Jika Anda berperilaku baik hari ini, besok pagi, akan ada kapal yang akan membawa Anda dan Tuan Aman Ramovic keluar dari New York hidup-hidup. Adapun biaya perlindungan, Anda dapat membiarkan putri Anda membayar tepat waktu setiap bulan, bayar. Tetapi jika Anda tidak bekerja dengan baik hari ini, Anda tidak akan bertahan besok." Antonio bertanya dengan ngeri, "Tuan Ye, kemana Anda akan mengirim saya dan Aman Ramovic?"
Ye Chen berkata dengan santai, pergi ke Suriah. Seorang teman saya telah mendirikan perkemahan musim panas pengalaman perang di sana. Kalian berdua bisa pergi ke sana dan mengalaminya. Itu termasuk transportasi, makanan dan akomodasi, dan ada juga proyek pengalaman perang yang Anda bisa berpartisipasi. Anda dapat membayar 1 sen untuk itu. Tidak perlu keluar. Saya mentraktir Anda. Menurut Ye Chen, ada 2 cara untuk membersihkan kekuatan jahat di Eropa dan Amerika. Atau, seperti apa yang telah dia lakukan sebelumnya. Apakah mafia Kanada yang memperdagangkan orang atau gangster Meksiko yang melakukan segala jenis kejahatan? Mereka akan membawa mereka semua pergi, membunuh mereka semua, atau menculik mereka semua. Atau, perlakukan kekuatan jahat ini sebagai durian, kupas dan cabut semua duri yang ada di atasnya, lalu makan sisa dagingnya dalam 1 gigitan. Meskipun dia meremehkan uang kecil ini, karena dia datang hari ini, tentu saja dia tidak bisa kembali dengan tangan kosong, karena dia berencana membuat Qiang Zai lebih besar dan lebih kuat di masa depan. Keluarga Antonio adalah makanan bergizi pertama yang dia siapkan untuk Qiang Zai pesta. Saat ini, Antonio tidak lagi peduli dengan 75% keuntungan yang Ye Chen tinggalkan. Dia hanya ingin bertahan hidup dan setidaknya mempertahankan sebagian bisnis keluarga. Jika ada kesempatan lain di masa depan, dia mungkin bisa membalas dendam dari Ye Chen. Jika dia tidak memiliki kesempatan ini, tidak masalah. Setidaknya dia selamat. Namun, ketika Ye Chen mengatakan bahwa dia akan dikirim ke Suriah, dia tiba-tiba pingsan dan menangis. Tuan Ye, Anda dapat memberitahu saya apapun yang Anda inginkan. Saya dapat memberi Anda 75% dari keuntungan saya atau bahkan 85% dari keuntungan saya. Keuntungan, ini dia. Tapi kamu tidak bisa membiarkan aku meninggalkan New York. Ye Chen berkata dengan dingin, hanya ada 2 pilihan bagimu, pergi ke Suriah, atau mati. Antonio tersedak dan berkata, jika saya pergi, keluarga Zano tidak akan memiliki pemimpin, keluarga akan terpecah, dan 75% keuntungan yang dijanjikan kepada Anda akan hilang. Jika Anda mempertahankan saya akan bekerja keras untuk Anda, menghasilkan uang. Marvin melirik Julia dan berkata, setelah kamu pergi, putrimu akan mengambil alih organisasimu. Julia langsung berseru, saya tidak mau jadi mafia. Marvin bertanya padanya dengan rasa ingin tahu, bukankah ayahmu mengatakan bahwa wanita di Sisilia harus melihat lebih banyak darah? Saya pikir dia ingin melatihmu untuk menjadi penggantinya. Julia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, dia hanya ingin menikahkanku dengan orang Rusia itu. Oh, Ye Chen tiba-tiba mengerti, mengangguk sedikit, berbalik dan menatap Aman Ramovic, dan bertanya sambil tersenyum, Tuan Aman Ramovic, apakah Anda datang ke Amerika kali ini untuk mencari pasangan? Aman Ramovic siap mati, dan hanya bisa berkata dengan canggung, ya, Antonio lah yang mengatakan dia bersedia menikahkan putrinya dengan saya. Ye Chen tersenyum dan berkata, kalau begitu kita ditakdirkan untuk bersama. 2 kali kita bertemu, Anda sibuk dengan pasangan Anda 2 kali. Tapi saya mengacaukannya 2 kali. Tuan Aman Ramovic, Anda apakah kamu tidak marah? Aman Ramovic juga sangat tertekan. Dia tidak menyangka akan bertemu Ye Chen 2 kali ketika dia mencoba menyelesaikan masalah pasangannya 2 kali. Terakhir kali lebih baik, meskipun dia kehilangan muka, dia hanya mendapat selusin tamparan. Hari ini benar-benar menyedihkan. Salah satu kakinya hilang. Dilihat dari penampilannya, Ye Chen harus mengirimnya ke Suriah. Namun, ketika dihadapkan pada pertanyaan Ye Chen, bagaimana dia berani untuk tidak patuh? Dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Ye, bagaimana saya bisa marah kepada Anda? Jika Anda tidak bisa marah kepada saya akan berterima kasih. Ye Chen mengangguk dan berkata dengan puas, sebaiknya Anda memiliki kesadaran ini, sehingga penderitaan Anda dapat berkurang di masa depan. Setelah itu,
dia melihat ke arah Antonio lagi dan bertanya kepadanya, "Berapa anak yang kamu punya?" Antonio berkata tanpa sadar, 3. Ye Chen menunjuk ke arah Julia dan bertanya kepadanya, "Nomor yang mana ini?" Antonio buru-buru berkata, "Julia adalah anak kedua saya." Ye Chen bertanya lagi, "Di mana dua lainnya? Apakah mereka laki-laki atau perempuan?" Antonio menjawab jujur, "Dua lainnya laki-laki, yang tertua berumur 25 tahun, yang bungsu berumur 19 tahun. Ye Chen bertanya kepadanya, "Siapa yang ingin Anda biarkan mengambil alih di masa depan?" Antonio dengan cepat berkata, "Saya berencana untuk membiarkan putra sulung saya mengambil alih." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Baiklah, biarkan putra sulungmu mengambil alih posisimu mulai besok. Saya akan meminta Wan Po-jun dari istana Wanlong terbang untuk melakukan serah terima dengannya, dan biarkan Wan Po-jun mengenalnya. Sehingga jika dia tidak patuh di kemudian hari, dia akan tahu kepada siapa harus mengarahkan senjatanya." Ketika Antonio mendengar tentang istana Wanlong dan Wan Po-jun, dia semakin ngeri. Nama istana Wanlong hampir tidak diketahui semua orang di bidang tentara bayaran dan geng. Antonio tentu saja tahu tentang organisasi legendaris ini dan pengalaman legendaris Wan Po-jun. Namun ia tidak pernah menyangka bahwa menurut Ye Chen, ia bisa memanggil Wan Po-jun ke New York kapan saja, memberikan kesan bahwa Wan Po-jun adalah salah satu bawahannya. Dan Aman Ramovic mau tidak mau mulai menganalisis kembali hubungan antara Ye Chen dan istana Wanlong. Dulu, dia mengira istana Wanlong telah merampas setengah aset keluarga Ye, jadi dia melindungi keluarga Ye. Tapi sekarang tampaknya kekuatan Ye Chen sangat tidak normal, dan kepribadiannya sangat kuat. Bagaimana orang seperti itu bisa menyerah pada orang lain? Oleh karena itu, apakah istana Wanlong menaklukkan keluarga Ye atau apakah Ye Chen menaklukkan istana Wanlong masih menjadi tanda tanya. Namun, jika dilihat dari kinerja Ye Chen, tampaknya yang terakhir lebih mungkin terjadi. Memikirkan hal ini, Aman Ramovic semakin merasa ngeri di hatinya. Jika istana Wanlong dikalahkan oleh Ye Chen, lalu apa artinya dia baginya? Bukankah kamu akan sepenuhnya dimanipulasi olehnya? Antonio bahkan lebih ketakutan saat ini, karena dia bisa mendengar bahwa Ye Chen ingin Wan Po-jun mengawasi keluarga Zhano. Begitu keluarga Zhano berhenti mematuhi instruksi Ye Chen, mereka mungkin akan dibunuh oleh Wan Po-jun. Saat ini, Ye Chen tidak menyembunyikan ancamannya sama sekali, berkata dengan dingin, "Mulai besok, tidak peduli siapa di keluarga Zhano yang angkat bicara, selama ada yang tidak patuh, saya akan meminta Wan Po-jun untuk segera membunuhnya. Jika ada yang durhaka, bunuh saja salah satu dari mereka, atau sepasang jika mereka durhaka, sampai tidak ada lagi yang tersisa di keluarga Zhanomu, mengerti?" Antonio tidak berani gegabah sedikit pun, dia mengangguk putus asa dengan mata gemetar dan bergumam, "Saya mengerti. Saya mengerti." Ye Chen mengangguk, menunjuk ke arah Qiang Zai di sebelahnya, dan berkata dengan tenang, "Karena Qiang Zai akan menjadi bosmu di masa depan, keluarga Zhanomu secara alami akan melindungi keselamatan pribadi bosmu sampai mati. Jadi mulai sekarang, tidak peduli apapun yang terjadi situasinya, selama Qiang Zai mengalami kecelakaan atau dilukai oleh orang lain, saya anggap itu adalah kegagalan Anda untuk melindunginya, terlepas dari apakah Anda melakukannya atau tidak. Jika Qiang Zai mematahkan salah satu kakinya, saya akan membiarkan semua anggota laki-laki dari keluarga Zhano Anda mematahkan dua. Jika Qiang Xi meninggal, saya akan membiarkan semua anggota laki-laki dari keluarga Zhano Anda dikuburkan bersamanya. Apakah Anda mengerti?" Ini adalah pertama kalinya Antonio mendengar tentang sistem duduk terus-menerus yang berlebihan ini, dan matanya hampir jatuh ke tanah, tetapi dia juga tahu betul bahwa Ye Chen pasti akan membunuh keluarga Zhano dan tidak meninggalkan ruang sama sekali untuk keluarga Zhano. Ketidaktaatan akan membawa pada kematian, perlawanan akan membawa pada kematian, bahkan lebih lagi. Dalam hal ini, satu-satunya pilihan adalah menaati.
dan itu semua adalah ketaatan tanpa syarat. Tak berdaya, dia hanya bisa menangis dan mengangguk setuju, dan berkata, "Jangan khawatir, Tuan Ye, keluarga Zhao akan melakukan yang terbaik untuk memastikan keselamatan pribadi saudara Qiang." Ye Chen mengangguk, menatap Aman Ramovic lagi, dan berkata, "Anda juga anggota dari sistem duduk bersama ini, jadi saya menyarankan Anda untuk menyerahkan semua kroni dan keturunan langsung Anda ke tangan Qiang Zai, dimanfaatkan olehnya, dan lindungi dia pada saat yang sama. Jika tidak, jika sesuatu terjadi padanya, kamu hanya akan lebih tidak beruntung. Saat kamu tidur di Suriah, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu." Begitu Aman Ramovic mendengar bahwa Ye Chen bersikeras mengirimnya ke Suriah, dia menjadi panik dan bingung. Dia tidak tahu apa niat Ye Chen, dan tempat itu selalu dilanda perang. Siapa yang mau lari ke sana jika dia tidak peduli dengan hidupnya? Ketika dia memikirkan hal ini, dia memohon kepada Ye Chen, "Tuan Ye, semua kesalahan yang saya buat hari ini adalah karena kebingungan saya. Tolong jangan seperti saya. Jika Anda masih belum puas, Anda bisa memukul atau memarahi saya. Berikan saja saya akun dan saya akan memberi Anda sejumlah uang. Katakan saja nomornya. Saya hanya meminta Anda untuk menjadi bangsawan dan biarkan saya pergi." Ye Chen memandangnya dan berkata dengan dingin, "Aku sudah melepaskanmu ketika kita berada di Eropa Utara. Jika tidak, bagaimana kamu masih memiliki kesempatan untuk muncul di sini?" Mengatakan itu, Ye Chen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. "Aku memberimu kesempatan, tapi kamu tidak memahaminya." Aman Ramovic masih ingin memohon belas kasihan, tetapi Ye Chen terlalu malas untuk berbicara dengannya lagi, dan berkata kepadanya dan Antonio dengan suara dingin, "Suruh kedua anak buahmu mundur. Dalam 10 menit, kalian berdua akan pergi ke pecinan bersamaku." Saat ini, Antonio dan Aman Ramovic tidak lagi berani membangkang kepada Ye Chen. Jadi, keduanya segera mengikuti permintaan Ye Chen dan memisahkan laki-laki dan keluarganya. Dalam waktu kurang dari 10 menit, orang-orang ini telah dievakuasi dari rumah keluarga Zhao. Ye Chen melepaskan energi spiritualnya untuk menyelidiki, dan setelah melihat bahwa seluruh istana memang kosong, dia berkata kepada Qiang Zai, "Qiang Zai, pergi dan kendarai mobil ke pintu." "Baiklah, Tuan Ye." Qiang Zai mengangguk dan segera meninggalkan gudang anggur. Marvin memandang Antonio dan Aman Ramovic lagi, dan berkata dengan tenang, "Kalian berdua, bangun dan pergi ke pintu." Antonio melihat kakinya yang tidak berguna dan tersedak. "Tuan Ye, saya tidak bisa berjalan." "Iya, Tuan Ye," Aman Ramovic juga berkata dengan wajah sedih. "Saya juga tidak bisa berjalan, kaki kanan saya sangat sakit hingga saya bahkan tidak bisa berdiri." Ye Chen berkata dengan dingin, "Kalian berdua, yang satu patah kaki kanannya dan yang lainnya patah kaki kirinya. Kalian berdua kebetulan saling mendukung dan pergi bersama. Karena kalian tidak bisa menjadi ayah mertua dan anak mertua, setidaknya kalian bisa menjadi sepasang saudara yang saling mendukung." Julia tidak tahan lagi dan segera ingin membantu ayahnya berdiri. Tapi Ye Chen memperingatkan, "Jangan ikut campur." Julia bertanya dengan marah, "Mengapa kamu menyiksa mereka seperti ini?" Ye Chen bertanya balik, "Apakah ini yang disebut penyiksaan?" Setelah itu, dia menunjuk kerak penyiksaan bergaya abad pertengahan di sampingnya dan bertanya padanya, "Apakah kamu ingin ayahmu memperkenalkan kepadamu bagaimana benda ini biasanya digunakan, lalu trik yang dia gunakan pada orang lain semuanya ada di bisakah kamu menunjukkannya padanya lagi?" Julia masih ingin membantah, tapi Antonio menjadi pucat karena ketakutan. Dia segera mendorong putrinya menjauh dan berkata dengan gugup, "Julia, jangan bantu aku bisa berdiri sendiri." Setelah mengatakan itu, dia nyaris tidak bisa berdiri dengan satu kaki dan melompat ke arah Aman Ramovic dengan susah payah. Saat ini, Aman Ramovic juga takut Ye Chen akan menyerang mereka lagi. Jadi dia segera melompat ke arah Antonio dengan satu kaki,
Setelah keduanya berpelukan, mereka saling menopang dengan tubuh mereka dan nyaris tidak bisa berdiri diam. Ye Chen mengabaikan Julia dan berjalan keluar. Antonio dan Aman Ramovic juga melompat keluar dengan cepat sambil berpelukan. Julia mengikuti sepanjang jalan, dan ketika mereka berempat keluar, Qiangxi sudah mengemudikan mobilnya ke pintu masuk manor. Ye Chen menjejalkan Antonio dan Aman Ramovic ke kursi belakang, lalu berjalan ke kursi penumpang. Sambil membuka pintu, dia berkata kepada Julia yang mengikuti di belakang, "Kamu tidak perlu mengikuti, cari seseorang untuk mengambil anggur dari gudang anggur, buang mayatnya, dan beritahu semua anggota keluarga Zano, serta pengawal pendamping Amoramovic, bahwa saya akan membunuh siapapun yang berani datang untuk membalaskan dendam mereka berdua." Julia bertanya dengan gugup, "Kalau begitu, apakah ayahku masih bisa pulang malam ini?" "Saya tidak bisa kembali," Ye Chen berkata. "Dia akan berada di Chinatown malam ini dan akan naik kapal ke Suriah besok." Julia buru-buru berkata, "Kita harus membiarkan dia mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, aku akan membiarkanmu mengucapkan selamat tinggal padanya besok, tunggu saja pemberitahuannya." Setelah mengatakan itu, Ye Chen masuk ke dalam mobil dan berkata kepada Qiang Zai, menyetir. Qiang Zai menginjak pedal gas, dan mobil dengan cepat meninggalkan rumah keluarga Zano dan menuju Chinatown. Di saat yang sama, di toko angsa panggang di Chinatown, kelima anggota Burning Angels masih dijaga oleh Chen Zhaozong dan Ni Dawei dan tidak berani bergerak. Saat ini, mereka berharap karena mereka sudah lama tidak kembali, bos mereka dan rekan-rekan lainnya akan menyadari masalahnya dan meluangkan waktu untuk mengirim seseorang untuk menyelamatkan mereka. Namun, dalam hati mereka juga tahu bahwa jika mereka tidak kembali 1 atau 2 jam saja, bos tidak akan curiga. Jika mereka ingin membuatnya curiga, mereka harus menunggu setidaknya sampai besok pagi. Tepat ketika mereka mengharapkan keajaiban terjadi, pintu tiba-tiba terbuka. Mereka berlima memandang ke pintu dengan penuh harap, hanya untuk melihat Ye Chen, yang paling tidak mereka duga akan dilihat, masuk. Yang lebih tidak mereka duga adalah mereka diikuti oleh 2 orang aneh yang saling berpelukan dan melompat ke atas kaki satu sama lain. Namun, mereka segera menyadari bahwa alasan mengapa kedua orang aneh ini begitu aneh bukanlah karena mereka benar-benar aneh, tetapi karena kaki mereka yang lain terus-menerus berlumuran darah. Jika mereka melihat lebih dekat, mereka dapat melihat bahwa kedua pria tersebut dapat terlihat menderita luka tembak. Pada saat ini, pemimpin dari 5 orang tersebut, Will Johnson yang bermata tajam, tiba-tiba mengenali salah satu orang yang kakinya patah, dan dia berseru ngeri, Bos Zano." Ketika 4 orang lainnya mendengar ini, mereka semua membuka mata lebar-lebar dan tanpa sadar melihat ke arah yang dilihat Will Johnson. Tidak masalah, keempat orang itu ketakutan setengah mati. Siapa sangka bos-bos mereka, bos mafia New York, dan pembicara keluarga Zano, Antonio Zano, akan sangat malu sekarang mengikuti Ye Chen ke toko angsa panggang kecil ini. Tahukah Anda, inilah bos mafia paling kuat di New York, sama seperti kaisar kerajaan bawah tanah New York. Tapi sekarang, kaisar bawah tanah ini, yang memiliki ketenaran dan kekuasaan tak terbatas saat matahari terbenam, telah menjadi tahanan yang menyedihkan. Kontras ini mengejutkan semua orang. Ni Dawei juga tercengang saat ini, dia telah menjadi bos geng Tiongkok selama beberapa tahun. Tetapi geng Tiongkok hanya dapat dianggap sebagai tingkat terendah di seluruh lingkaran geng tingkat rendah di New York. Itu benar-benar yang paling bawah. Dia sudah lama menjadi bos geng Tiongkok, kenal dengan Antonio, dan menurutnya saya tahu bahwa saya bahkan tidak memenuhi syarat untuk menyerah kepada Antonio. Tapi bagaimana dia bisa membayangkan Antonio telah menjadi tawanan Ye Chen saat ini? Antonio tidak menyangka ada orang yang mengenalinya di sini. Ketika dia melihat orang lain berkulit gelap dan berpakaian, dia tahu dia pasti anggota geng,
dia segera menyadari dalam hatinya bahwa orang tersebut harus menjadi anggota geng pinggiran di bawah komandonya. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa tidak memikirkan apa yang dia alami hari ini. Jika bajingan buta ini tidak mengumpulkan uang perlindungan dari Ye Chen, dia tidak akan mengalami penyiksaan yang tidak manusiawi seperti itu, dan dia merasa marah, dan tidak mengenai sembarang tempat. Dia telah melupakan situasinya saat ini, memandang Will Johnson, mengertakkan gigi dan mengutuk, "Dasar brengsek, siapa bosmu? Siapa yang memintamu datang ke Chinatown untuk mengumpulkan uang perlindungan? Aku buta terhadapmu, Dog Eyes. Kamu berani lari ke sini dan bertindak sembarangan." Will Johnson tidak menyangka bahwa idolanya, bosnya, akan menghinanya begitu dia membuka mulut. Tentu saja, dia merasa sedih dan hanya bisa berkata dengan getir, "Bos Zano, saya Will dari Burning Angel. Bosku adalah Daniel, dan Bos Zano lah yang memintanya untuk mengambil alih Chinatown dan Lower Manhattan. Jadi dia menyerahkan Chinatown kepadaku. Kami semua di bawah perintahmu." Antonio panik, dan kemudian dia ingat bahwa dia secara pribadi telah menentukan lingkup pengaruh untuk malaikat pembakaran dan geng periferal lainnya, dan meminta mereka untuk sepenuhnya membersihkan dan menduduki area yang dia tetapkan kepada mereka dalam waktu sesingkat mungkin, dan Chinatown tempat itu memang dialokasikan ke malaikat pembakaran. Dengan kata lain, tidak peduli kepada siapa area ini dialokasikan, pihak lain pasti akan menemukan restoran angsa panggang ini, dan mereka pasti akan menyinggung perasaan Ye Chen karenanya. Alhasil, dia yang tadi geram langsung terdiam, melihat sekeliling dan tidak berani bicara lagi. Melihat dia mulai bertingkah bodoh, Ye Chen menamparkan wajahnya dan berkata dengan dingin, "Lihat betapa pengecutnya kamu benar-benar mempermalukan orang Sisilia." Antonio menerima tamparan di wajahnya, tetapi dia hanya bisa berkata dengan malu, "Maaf, Tuan Ye, ini semua salahku." Ye Chen bertanya dengan dingin, "Apakah kamu tahu siapa orang kedua di Burning Angel?" "Saya tahu." Antonio menjelaskan, "Yang kedua bertanggung jawab adalah Mike, yang tumbuh bersama Daniel." Marvin berkata dengan dingin, "Telepon Daniel dan minta dia mengambil mikrofon itu dan segera datang ke sini untuk menemuimu." Setelah mengatakan itu, Ye Chen menambahkan, "Malam ini, saya ingin bertemu dengan semua pemimpin geng dan orang kedua di bawah Anda." Bersambung.